Kita kadang-kadang puasa ini, cobaan kita berat tidak, tapi berapa banyak orang kadang-kadang meninggalkan puasa. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertemu kembali di dalam Cuko Cawisan Nunggu Buka di hari yang ke-17 yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara ini sponsori oleh Pempek Pelambayan Cabang Asgab. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-17 yang Allah Subhanahu wa taala di 17 Ramadan memberikan kemenangan kepada umat Islam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjuang, yang berperang di perang Badar. Yang luar biasa di peperangan Badar tersebut banyak mengandung hikmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan berpuasa di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat ini di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertepatan di tahun kedua terjadinya perang Badar. Dalam perang Badar tersebut menunjukkan bagaimana umat Islam, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang atas perintah Allah, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang sangat minim, baik dengan jumlah personil maupun persenjataan 313 melawan orang kafir dengan jumlah yang banyak dan persenjataan yang lengkap. Ini kalau kita ukur dengan akal, ini sesuatu yang jauh dari akal kemenangan itu. Tidak lain adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya sahabat di dalam berjuang, dalam keadaan mereka berpuasa, ini adalah contoh bagi kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang puasa ini, cobaan kita berat tidak, tapi berapa banyak orang kadang-kadang meninggalkan puasa. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang kadang-kadang cuman begawi, tidak berat gawinya, tapi kadang-kadang lesu dia. Jengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semangatnya luar biasa. Dalam keadaan berpuasa perang ini antara hidup dan mati. Kalau kita model mainawi cuman begawi, bukan hidup dan mati kita, masalah begawi. Biar semangat kita, karena gawian juga. Ketika kita mencari yang halal, itu juga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini jihadnya itu jihad kita mencari yang halal, pekerjaan yang halal. Itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kita sedikit dibanding sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara terjadi di peperangan tersebut menunjukkan bagaimana semangatnya sahabat. Diceritakan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu arda, pada saat terjadi peperangan, di situ Sayyidina Abdurrahman bin Auf didampingi di sebelah kanan dan sebelah kirinya anak kecil yang berusia 15 dan 14 tahun. Pada saat lagi perang, berkecamuk perang, di samping Sayyidina Abdurrahman bin Auf, budak kecil nyawil Sayyidina Utsman. Wahai paman, kalau kitanya mangcik, yang mana Abu Jahal tu? Tunjuk ke dengan aku yang mana Abu Jahal. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf,
Urusan apa kau dengan Abu Jahal? Aku dengar dia menghina Nabi SAW. Hari ini aku atau dia yang mati? Akhirnya belum sempat nunjukkan, sebelahnya nyawil juga. Umur 15 tahun. Dia ngomong macam itu, wahai paman, Mang Cik, yang mana Abu Jahal tu? Tunjuk ke dengan aku. Dia sudah menyakiti Nabi Muhammad SAW. Hari ini aku atau dia yang laju? Wah, ini semangat luar biasa. Kita umur 14 tahun, 15 tahun, modal mana? Zaman ini lagi. Nak jaga anak kita. Dalam Ramadan lah banyak tawuran segala macam. 14-15 tahun semangatnya, cintanya dengan Nabi luar biasa. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dengan anak-anak kita. Cinta Nabi Muhammad SAW. Berkorban. Tahan nyawa ini. Sampai ketika itu, pada saat itu kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, pada saat berkecamuk perang, baru ditunjukkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Karena pada saat itu Abu Jahal maki baju besi lengkap, tak tahu wong, kecuali wong yang memang dekat tahu ni Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tahu ni ciri-ciri Abu Jahal. Itu tahu itu musuh kamu berdua. Itu dikatakan ini budak wong dua ini tadi pecah elang, dia terbang langsung menculat ke Abu Jahal, digari Abu Jahal. Langsung Abu Jahal ini besar tinggi hebat. Allah nak menghinakan, dilawan oleh budak kecil baik. Budak kecil wong dua ini yang lawannya. Sampai ketika perang tidak dia ngadepi wong besar. Ini Allah menghinakan wong yang merasa hebat, yang merasa dia jadi pemimpin kuat. Tapi cuman Allah gantinya dengan budak kecil lawannya. Dilawan budak kecil ni, kalah Abu Jahal tadi. Terkapar Abu Jahal. Entah budak kecil dua ekor ini yang cinta dengan Nabi SAW luar biasa. Ini orang Ansar. Akhirnya Abu Jahal tadi terkapar, tidak lanjaknya. Dia mengemeh tinggal kenya. Dia gawe yang lain. Perang tetap semangat luar biasa. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, di sini nak menghinakan orang-orang yang juga yang musuh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud postur tubuhnya kecil. Pada saat itu nyingat Abu Jahal terkapar. Oh, tegak pucuk dadanya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, ada penggalnya oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ini dia katanya musuh Allah. Geram juga karena memusuhi Nabi SAW. Dia penggalnya. Itulah tadi wong yang durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal ini. Ketika Abdullah bin Mas'ud menentukan pedangnya kecil buruk. Dia ngomong apa saking sombongnya, pakai pedang aku kau nak menggal. Kata Abdullah bin Mas'ud, payah kalau galak nan turut ini. Tembaknya pedang. Bawa nak menggal, penggal aku bagi bawah. Biar jinguan pala aku besar di depan Muhammad kata. Nauzubillah min dzalik ini. Sampai akhirnya dalam menggal tu, dia minta sampaikan pula. Sampai ke dan Muhammad, aku musuhnya dunia dan akhirat. Ya belum tahu dia, belum laju. Dia penggal oleh Abdullah bin Mas'ud. Makanya ketika dibawa Abdullah bin Mas'ud tak kuat ngawaknya. Kupingnya dikebat. Ditarik. Sahabat Abdul Mas'ud kecil badan. Ketika itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam omongannya, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Fir'aun ummati asyaddu min Fir'aun Musa. Fir'aunnya umatku lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Karena Fir'aun Nabi Musa nak tenggelam masih nak beriman dia, tapi tak katik lagi waktu. Ini sudah nak mati masih dia ngomong musuh. Tapi dia mendapatkan azab luar biasa setelah menemui kematian. Maka namakan Abu Jahal tadi. Kalau keimanan dia yakin sebenarnya dengan Nabi Muhammad SAW, tapi karena kesombongannya. Maka dari itu kita pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita sombong. Karena kesombongan itu menolak kebenaran. Dia tahu bahawa Nabi Muhammad SAW benar, tapi dia tak galak melok. Dan juga masih banyak lagi peristiwa di dalam perang Badar ini. Adalah di antaranya iblis menyerupai manusia. Nah, ini nak hati-hati kita juga di zaman sekarang. Kita tak tahu zaman dulu Nabi ngabarkan apa pada saat itu. Iblis itu menyerupai Suraqah bin Malik. Jadi pada saat sahabat setelah yang mereka juga perang Badar itu masuk Islam, mereka cerita satu sama lainnya. Di situ Suraqah bin Malik ada sudah masuk Islam. Akhirnya ada sahabat ngomong, "Gagal kau ni nah dulu tu asalnya nak balik wong,
Memang pada saat itu sudah asal tak jadi perang, nak balik. Iblis nyerupai Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik tu wong yang ngetop, hebat top di daerah Badar itu. Maka Iblis nyerupai Suraqah bin Malik. Maka pada saat itu ngomong, ngapa kamu nak balik? Aku nak belakang kamu, ngewangi kamu. Oh, tambah semangat, belok lagi jadi perang. Makanya disalahkan Suraqah bin Malik. Kata Suraqah bin Malik pada saat itu, aku dak katik di tempat. Aku dak katik pada saat perang Badar. Aku pergi perjalanan jauh, musafir dia lagi. Akhirnya dikabarkan Nabi SAW, itu iblis nyerupai Suraqah bin Malik. Tapi pada saat dia nyengok malaikat, ini Suraqah bin Malik, ini iblis ini nyama Suraqah bin Malik. Pada saat lagi perang itu, dia di depan, pimpinan dengan ini orang-orang kafir pada saat itu. Tiba-tiba dia nyengok malaikat turun, ribuan malaikat turun, takutnya luar biasa iblis. Berikan dalam kitab Sirah Nabawiyah, ini karang oleh Imam Ahmad Zini Dahlan. Di situ dikatakan iblis nyengok malaikat itu langsung yang dipimpin tadi julaknya berlari dia. Iblis itu berlari sampai ke laut larinya, tidak noleh lagi dia. Saking takutnya. Sampai pada saat itu dia menyatakan, ya Allah janji engkau, ya Allah janji engkau, ya Allah. Itu janji Allah untuk mengundurkan waktunya. Nyangkutnya pada saat itu nak hukum dia. Katanya aku nyingok yang tak kamu jingok, lagi iblis tadi. Nah di sini pelajaran bagi kita. Iblis pacak nyerupai manusia. Jadi kalau misalnya ada wong ngajak kita maksiat, ngajak tak benar, itu jangan kita beloi. Boleh kita curigai, mungkin iblis ini. Karena iblis pacak nyerupai. Kalau zaman dulu Nabi SAW ngabarkan. Kalau sekarang siapa nak ngabarkannya? Maka kalau yang ngajak balik itu ya sifat syaitan tu model itu. Iblis mungkin nyerupai. Jadi pacak nyerupai manusia. Ngajak berbuat maksiat, ngajak kita misal lagi puasa tawai pempek pelamboyan sedap ini lanjak gelah. Nah ini hati-hati, kaget kita nunggu buka. Boleh makan buka ini lagi puasa jam 3. Lanjak gelah ini sedap ini. Makin cukonya pula. Hati-hati ni yang ngalak ngomong itu. Boleh curigai. Ngajak apa? Nah ngajak maksiat, batalkan. Oh modal itu ya, apalagi tu yang besar. Kalau budak kecil mungkin tergoda budak kecil. Dulu anak nama itu lagi kecil, tergoda minta makanan jam 3. Cuma habis makan nyesel. Kalau masih kecil kata umi anak, tunggulah, ada usahlah, tidak sabar. Tengok sedap ni anak, laju nyesel. Nah itu godaan iblis, hati-hati gitu. Berkawan hati-hati di zaman sekarang. Gara-gara kita kawan tak benar, sisip kita melok tak benar. Banyak makanya peristiwa di dalam perang Badar itu yang jadi pelajaran bagi kita, perjuangan sahabat Nabi SAW. Kalau orang sekarang ini dia lesu, begawe, males gara-gara puasa, jangan jadikan alasan puasa. Puasa itu jadi semangat mestinya. Sahabat itu semangat luar biasa ketika mereka waktu perang itu. Bahkan di antara mereka lagi perang, lagi puasa itu, Nabi SAW ngomongkan batalkan. Dah galak mereka batalkan. Batalkanlah kata Nabi. Kan dalam keadaan musafir. Nah, pegang pula. Batalkanlah kata Nabi SAW. Dah galak mereka batalkan. Nabi akhirnya, ngapo mereka ni dah galak? Meloi. Apa kata Nabi SAW? Akhirnya Nabi SAW masuk ke tenda. Temu isteri Nabi SAW, menengok Nabi SAW lagi ada cak fikiran, isteri menghibur, ada apa? Diceritakan Nabi SAW. Nah mereka diongkon batalkan, tak galak batalkan. Kata isteri Nabi SAW, engkau keluar ya Rasulullah SAW. Engkau keluar di hadapan mereka, engkau minum. Mereka akan urut galau pasti. Karena mereka tak galak, engkau puasa, mereka tidak puasa. Nabi SAW kuat. Akhirnya Nabi SAW keluar, Nabi minum. Melok kalau sahabat Nabi SAW. Di situ menunjukkan sahabat Nabi SAW kuat. Mereka tahan, sanggup mereka untuk hal-hal yang berat itu. Nah kita sekarang model mana? Masalahnya puasa ini masalah keimanan, memang masalah keimanan. Keimanan yang ada di dalam diri kita inilah yang membuat kita semangat untuk ibadah. Makanya Allah panggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa karena iman. Berapa banyak orang yang begawi berat, karena keimanan dia tetap puasa. Banyak sekarang.
yang dia baik itu dia gawi berat itu yang mecak dulu. Ini sudah jarang jak mecak makin ngayu. Okey. Mesin galam itu. Dulu ada ngajar di pinggir musola di 13 Elek sana. Musola. Itu banyak puasa galam mereka. Yang bergawi berat puasa. Makanya kadang-kadang nyingok mereka, ini kan keimanan. Keimanan mereka. Kalau iman lemah, bergawi yang mudah, yang tidak mengeluarkan tenaga yang banyak, itu kadang-kadang ada puasa. Alhamdulillah, ini keimanannya itu tipis. Jangan jadikan alasan puasa ini kita lemah untuk kita beraktivitas. Mestinya menambah semangat kita aktivitas. Apalagi kalau kita fikirkan pahalanya lebih besar. Yang bergawi pahalanya lebih besar. Bos nyantai misalnya, anak buah bergawi. Dari mana pahalanya? Pahalanya lebih besar anak buah. Dia bergawinya saro. Dia semangat pula puasa. Makanya dikatakan Sayyidina Umar, al-ajr bi qadri ta'ab. Pahala itu tergantung kesusahannya. Semakin susah, semakin besar pahalanya. Makanya kadang-kadang orang yang beramal itu kepengen beramal itu nyari yang agak berat dia. Itu yang lebih besar pahalanya. Kalau seandainya kita yang nyantai-nyantai, ya dapat pahala juga. Ya kita kepengen yang lemah, minta kepada Allah SWT. Tapi ketika pada saat posisi kita misalnya berat, di situ berarti Allah nak ngenjuk pahala lebih besar lagi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan ahli Badar, kekuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar untuk kita melawan hawa nafsunya kita, untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsunya kita. Mudah-mudahan di hari ke-17 penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, i'tikaf kita, solat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Dan terima kasih kepada Pempek Pelamboyan cabang Asgab dan juga Manpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan keberkahan, berikan seluruh kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan curahkan di bulan Ramadan ini, dan kita semua insyaallah Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.